Sungguh kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Ketika kami ada di tempat ini Tuhan, ketika kami dalam kondisi sehat, ketika kami dalam kondisi apapun dalam setiap hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendatangkan kebaikan dalam situasi apapun dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Engkau Bapa. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan Engkau Bapa, karena kami percaya Tuhan akan campur tangan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Bahkan ada rencana-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terus belajar Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan, berjalan dalam kehendak-Mu, apa yang Kau mau dalam setiap hidup kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau mengurapi setiap kami yang mendengarkan. Kau urapi kami dan urapi hamba-Mu juga Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Pesan Tuhan minggu ini yaitu tentang kuasa berjalan bersama-sama. Kuasa berjalan bersama-sama. Mari kita buka bersama di dalam Amos 3 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Amos yang ketiga ayat pertama sampai yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Ayat yang ketiga, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, pesan Tuhan minggu ini yaitu kuasa berjalan bersama-sama. Nah, kalau kita melihat daripada latar belakang di sini Tuhan kembali mengingatkan bangsa Israel melalui seruan Nabi Amos bahwa Tuhan tidak pernah memperlakukan umatnya dengan seenaknya dan mendatangkan hal-hal yang buruk. Nah, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada umat yang dikasihinya. Nah, cuman sayangnya kan seperti ini. Ketika pemberitahuan itu datang, mereka malah tidak menghiraukannya. Mereka tidak menghiraukannya. Nah, yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semua adalah Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita begitu luar biasa. Ia menuntun kita di sepanjang jalan yang kita tempuh, di setiap medan apapun. Sudahkah kita mempercayakan perjalanan ini kepada Tuhan? Nah, yang Tuhan mau adalah berjalan bersama-sama, bergandeng tangan ke arah yang sama dengan antusias. Bergandeng tangan di sini adalah kesepakatan dengan Tuhan. Kesepakatan dengan Tuhan dan sesama orang percaya dan keluarga. Nah, melalui pesan Tuhan ini, saya menangkap ini sebuah peringatan bagi kita. Ini sebuah peringatan bagi saya bahwa kita harus merapatkan diri. Bahwa saya harus merapatkan diri setiap hidup kita. Jangan sampai ada kepalsuan dalam kebersamaan. Ada kepalsuan dalam kebersamaan. Nanti saya akan jelaskan di dalam poin kepalsuan bersama dengan Tuhan itu seperti apa. Kepalsuan di dalam keluarga, kepalsuan dalam sesama orang seiman. Nah, jangan-jangan hidup kita, jangan-jangan saya sendiri mulai memisahkan diri. Kita mulai memisahkan diri, atau kita belum bersama-sama. Kita belum bersama-sama, kita mulai menggunakan kemampuan kita. Kita mulai menggunakan kekuatan kita. Kita mulai menggunakan ego kita demi mencapai keinginan yang menurut diri kita benar. Menurut pemikiran sendiri bahwa apa yang saya lakukan itu benar. Nah, kalau sampai kita sedang berada di track ini Bapak Ibu, kita harus segera mengambil langkah. Yang pertama, ini bukan poin Bapak Ibu. Kalau sampai kita sedang berada di track ini, kita harus segera mengambil langkah. Nah, yang pertama, untuk merapatkan diri bahwa saya perlu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mengapa? Karena pandangan saya,
pandangan kita itu terbatas. Pemikiran kita itu terbatas. Kemampuan kita itu terbatas. Karena dia sangat paham. Kemarin Saudara Marvinus sudah jelaskan. Dia sangat paham dengan kondisi kita. Dia sangat paham dengan apa yang akan terjadi di depan sana. Dia sangat mengerti sekali ketika kita keluar dari tempat ini atau kita keluar dari rumah kita, apa yang terjadi. Tuhan sangat paham. 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, sampai berhari-hari kemudian, Tuhan sangat paham dengan kondisi kita. Tuhan tahu kondisi kita seperti apa. Ada kuasa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita mulai menggunakan pandangan kita sendiri, pemikiran kita sendiri, kita mulai merapatkan diri kita bahwa saya perlu berjalan bersama dengan Tuhan, bahwa saya perlu bersepakat dengan Tuhan, bahwa hidup saya harus selaras dengan apa yang Tuhan mau. Nah, yang kedua, kalau sampai kita sedang berada di track ini, kita harus segera mengambil langkah apa? Yang kedua, untuk merapatkan diri bahwa saya perlu berjalan bersama-sama dengan keluarga saya. Berjalan bersama-sama dengan keluarga saya, dengan suami saya, dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Nah, di dalam sebuah perahu, di dalam satu perahu yang Tuhan sudah persatukan dengan kasih. Sehingga kita nggak bisa bilang, ya udah, saya sebagai suami, saya mempunyai satu prinsip, saya mempunyai satu pendapat seperti ini, mempertahankan sebuah pendapat. Belum tentu itu pendapat yang benar. Atau saya berkata, saya sebagai istri, saya punya prinsip yang seperti ini, pendapat saya seperti ini, kekeh dengan pendapatnya. Saya sebagai anak punya prinsip seperti ini, pendapat saya seperti ini. Nah, mengeluarkan pendapat itu nggak salah. Justru itu penting, itu perlu. Tetapi bagaimana menyatukan sebuah pendapat untuk kita selaras dengan siapa? Dengan pasangan kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak. Mungkin suami, istri, atau anak itu tempat kita untuk berbagi sharing. Untuk kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga kita ada kebersamaan, ada kesehatian, ada visi yang sama dalam keluarga. Itu kan akan menjadi sebuah kekuatan. Itu akan menjadi satu kekuatan yang dahsyat. Mengapa? Karena Tuhan bekerja di dalamnya. Nah, selanjutnya, kalau sampai kita sedang mengalami seperti ini, track yang tadi, kita harus segera mengambil langkah apa? Yang ketiga, kita harus merapatkan diri bahwa saya perlu dan harus berjalan bersama-sama dengan orang percaya, orang seiman. Artinya kita perlu komunitas. Saya perlu komunitas. Kita perlu komunitas orang-orang percaya, di mana di situ ada partner yang akan menguatkan hidup kita. Di situ ada orang-orang yang akan melengkapi kehidupan kita, menguatkan setiap kita satu dengan yang lain. Berpartner, berusaha bersama, berjalan bersama, menjadi mitra dalam usaha, bekerja sama. Kita perlu orang, Bapak Ibu. Kita perlu pendapat dari orang. Kita perlu support dari orang. Nah, kalau kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 24, Ibrani 10 ayat yang ke-24 di sana dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, itu 3 hal ketika kita harus merapatkan diri bersama Tuhan, merapatkan diri bersama anggota keluarga, merapatkan diri bersama orang-orang percaya. Jangan sampai gini, kita merasa sudah berjalan bersama dengan Tuhan, kita sudah merasa berjalan bersama anggota keluarga,
Kita sudah merasa berjalan bersama dengan orang-orang percaya, tetapi sepanjang perjalanan kita masih kekeh dengan keinginan sendiri atau keegoan kita sendiri. Atau kita berkata, saya sudah berjalan. Saya sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya sudah berjalan bersama anggota keluarga saya. Saya sudah berjalan bersama orang-orang seiman saya. Saya sudah berjalan bersama dengan orang-orang rekan sepelainan saya. Dan kita berkata, kok nggak ada hasilnya ya? Kok nggak ada hasilnya? Kok nggak ada yang nampak? Kok nggak ada perubahan? Nah, artinya di sini kita nggak bisa menyalahkan orang sekitar kita, atau kita menyalahkan suami kita, atau kita menyalahkan istri kita, atau kita menyalahkan partner kita, dan kita berkata, itu gara-gara kamu, itu gara-gara kamu. Atau kita bahkan menyalahkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Nah, seperti pesan Tuhan Bapak Ibu yang minggu lalu, pesan Tuhan itu memiliki mata yang jeli yang minggu lalu. Nah, kita semua harusnya gini kan, kita semua mulai mengintrospeksi, dan saya juga harus mengintrospeksi diri, mengamati diri sendiri. Apakah sudah menangkap apa yang seharusnya kita tangkap? Apa yang seharusnya yang Tuhan mau dalam hidup kita? Itu poin Pak Ishak yang pertama di pesan Tuhan minggu lalu, Bapak Ibu. Kita harus lebih banyak, kita kadang lebih banyak mengintrospeksi orang lain. Kita kadang lebih banyak mengintrospeksi pasangan sendiri, tetapi kita tidak bercermin dalam hidup kita, apa yang harus saya perbaiki dalam hidup kita. Dan kita menganggap bahwa kita sudah berjalan bersama-sama, nggak mengalami kuasa apapun dalam kebersamaan itu. Tapi kita tidak mengalami kebersamaan itu, kuasa dalam kebersamaan itu. Itu kan sesuatu yang sangat disayangkan. Merasa kita sudah baik-baik, merasa di dalam keluarga kita, dalam kita mengiring Tuhan, kita sudah merasa baik-baik, kita sudah berjalan merasa enak dan enjoy. Tetapi sebenarnya kita tidak mengalami kuasa apapun di dalam kebersamaan itu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita mendapatkan kuasa ketika kita berjalan bersama-sama? Bagaimana caranya untuk kita mendapatkan kuasa ketika kita berjalan bersama-sama? Yang pertama, Amos 3 ayat yang pertama. Amos 3 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang hai orang Israel, tentang kamu hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Nah, bagaimana caranya untuk kita mendapatkan kuasa ketika kita berjalan bersama-sama? Yang pertama, membereskan hubungan kita terlebih dahulu. Kita harus membereskan hubungan kita terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat di dalam Amos 1 ayat yang kedua, di sini adalah Nabi Amos mengingatkan bahwa posisi umat Tuhan bukan jaminan dihindarkan dari sebuah hukuman. Ayat 2 kan. Dalam perjanjiannya kan sudah ada aturan bahwa ketidaktaatan akan disikapi oleh Tuhan dengan penghukuman. Keadaan bangsa Israel kelihatannya kan baik-baik aja, tetapi itu bukan suatu tanda bahwa itu suatu perkenanan daripada Tuhan. Itu hal yang berkenan daripada Tuhan. Karena gini kan, Allah tidak berkenan pada suatu pelanggaran yang mereka lakukan. Artinya mereka perlu mendengar Tuhan dengan kesungguhan. Mereka perlu mengarahkan hati mereka, pandangan mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, di ayat yang pertama kan tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Tuhan sendiri menawarkan sebuah perdamaian kepada Israel untuk membawa apa? Membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan ingin
bangsa Israel itu menganggap atau mendengar atau menyatakan bahwa ini sesuatu hal yang baik, bahwa Tuhan ingin menjalin sebuah kesepakatan dengan bangsa Israel tersebut. Tetapi kan sangat disayangkan, bangsa Israel tidak menghiraukan. Nah, di poin yang pertama ini, membereskan hubungan kita terlebih dahulu. Jangan kita merasa baik-baik aja yang saya katakan tadi. Kita merasa sedang berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan anggota keluarga, berjalan dengan rekan sepelayanan. Padahal, tanda kutip, banyak pelanggaran di dalamnya. Banyak pelanggaran yang kita lakukan sepanjang perjalanan tersebut. Ketika hal ini terjadi, mungkin gini, kita berjalan bersama-sama hanya kelihatannya. Kita melihat kelihatannya diri saya baik. Diri saya baik-baik aja. Tapi ketika kita mulai introspeksi, ternyata ketika saya mulai mengiring Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, masih ada pelanggaran-pelanggaran yang saya lakukan. Ketika saya dalam keluarga, tanda kutip, masih ada pelanggaran-pelanggaran yang saya lakukan. Ketika saya bersama partner saya, bekerja sama, masih ada pelanggaran-pelanggaran yang saya lakukan. Nah, di posisi kita seperti ini Bapak Ibu, perlu kita membereskan terlebih dahulu. Kita perlu bereskan hubungan kita terlebih dahulu. Membereskan dengan Tuhan artinya apa? Kita harus mengenal lebih dekat lagi pribadi Tuhan itu sendiri dalam hidup kita. Jangan sampai gini, kita betul, kita tahu Tuhan, tapi kita tidak mengenal pribadinya secara sungguh-sungguh. Kita tidak mengenal bagaimana keinginan Tuhan, bagaimana isi hati Tuhan. Masih ada prasangka-prasangka yang salah bahwa Tuhan itu gak adil dalam hidup saya, Tuhan itu enggak benar dalam hidup saya, Tuhan itu enggak baik dalam hidup saya. Contohnya gini, kita menyalahkan dalam keadaan tertentu, kita menyalahkan Tuhan. Kenapa sih kok hidup saya seperti ini? Kenapa sih kok saya seperti ini? Padahal di balik itu ada rencana Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Sehingga sulit untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan apalagi untuk kita mengalami daripada kuasa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, hati-hati gini, pelayanan sih jalan terus. Setiap pelayanan yang kita lakukan berjalan dengan baik. Kita merasa berjalan dengan baik. Pelayanan apapun kita ikuti, dimanapun kita pelayanan. Tetapi gini, masih ada kekecewaan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, mengiring Tuhan, masih ada satu kekecewaan dengan Tuhan yang belum dibereskan. Kuasa berjalan bersama dengan Tuhan. Pertanyaan gini kan, kuasa apa yang kita dapat? Ketika kita berjalan mengiring Tuhan, bersama dengan Tuhan, masih ada satu kekecewaan hati. Ketika mungkin satu prasangka yang salah tentang Tuhan. Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Tuhan gak adil bagi saya. Tuhan gak benar hidup saya seperti ini. Tuhan, kenapa keluarga saya seperti ini? Tuhan, kenapa bisnis saya seperti ini? Kenapa di saat-saat hidup saya terpuruk seperti ini? Masih selalu menyalahkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Bagaimana kita, saya mengalami benar-benar kuasa kebersamaan, berjalan bersama dengan Tuhan. Pada akhirnya gini kan, kita gak jelas tujuan kita kemana nih. Betul kita berjalan bersama Tuhan, tapi kita gak jelas karena masih ada kekecewaan dalam hati. Kita gak jelas tujuan kita kemana, arah kita kemana. Padahal Tuhan sangat jelas bahwa kita harus berjalan ke dalam tujuan yang Tuhan kehendaki. Saya mengambil contoh lagi keluarga. Kita seakan-akan berjalan terlihat bersama-sama dengan dalam keluarga. Tetapi ketika kebersamaan itu berlangsung, masih ada satu kecewa kepada istri kita,
Mungkin kepada suami kita, mungkin kepada anak-anak kita yang mungkin pernah mengalami satu masalah itu belum dibereskan secara tuntas. Masih ada satu kepahitan, kekecewaan yang belum terselesaikan. Mungkin kita tidak menerima pasangan kita dengan apa adanya. Bukan apa adanya, dengan apa adanya. Ngobrol sih iya, kita berbicara sih iya, diskusi sih iya, tetapi rasanya hati ini kok ganjel. Rasanya hati ini belum beres. Nah, apakah itu dikatakan sebuah kebersamaan di dalam sebuah keluarga? Ini kan serem banget. Kalau kita menjalani, dikatakan seakan-akan kita berjalan bersama dalam sebuah keluarga, tetapi sebenarnya masih ada satu rasa kepahitan, kejengkelan, kekecewaan yang belum terselesaikan. Ini kan serem banget. Artinya mau dibawa kemana keluarga kita? Mau dibawa kemana? Tujuan keluarga kita mau dibawa kemana? Ini kan sebuah kepalsuan. Palsu, kebersamaan yang palsu. Tadi kan kebersamaan yang palsu bersama dengan Tuhan. Ini kebersamaan yang palsu bersama dengan keluarga. Artinya kita harus membereskan itu dengan segera. Bereskan hubungan kita terlebih dahulu dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Tuhan mau adalah suatu kebersamaan yang murni, kebersamaan yang tulus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Bukan kebersamaan tetapi ada sebuah kepalsuan di dalamnya. Nah, contoh selanjutnya saya ambil contoh dengan sama seorang seiman Bapak Ibu, dan saya akan ambil contoh di dalam sebuah lingkup pelayanan, lingkup gereja. Nah, kita mungkin merasa kita sedang pelayanan bersama-sama. Kita pelayanan dalam satu tim. Kita ibadah bersama-sama. Tetapi dengan sesama rekan pelayanan masih ada satu kemarahan, masih ada satu kebencian yang belum terselesaikan. Mungkin ada satu konflik yang sebelumnya yang belum terselesaikan, sehingga dibawa terus. Dan kita merasa, saya sudah baikan dengan dia, saya sudah merasa berjalan bersama dengan dia. Nah, akhirnya ketika satu konflik yang tidak dibereskan, suatu saat akan timbul kembali. Akhirnya timbul konflik yang lebih dalam mungkin. Konflik yang tidak tersampaikan. Contohnya apa sih? Konflik terpendam. Kita hanya bisa ketika kita belum beres dengan seseorang, kita hanya bisa memendam satu kejengkelan dalam pribadi kita terhadap orang tersebut. Nah, akhirnya siapa yang rugi? Kita sendiri. Pertanyaannya gini, bagaimana untuk mencapai sebuah tujuan Tuhan? Bagaimana untuk mencapai visi bersama dalam sebuah gereja kalau di dalamnya belum ada kebersamaan? Artinya masih ada satu kebencian, masih ada satu kekecewaan, satu amarah dengan rekan sepelayanan. Nah, di poin yang pertama ini, kita perlu membereskan hubungan kita terlebih dahulu dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan sesama. Kalau kita mau menerima apa? Dampak yang luar biasa dari kebersamaan itu, berjalan dalam kebersamaan itu. Nah, yang kedua, bagaimana caranya untuk kita mendapatkan suatu kuasa ketika kita berjalan bersama-sama? Yang kedua, ayat yang sama, Amos 3 ayat yang pertama, dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Nah, yang kedua, bagaimana caranya untuk kita mendapatkan kuasa ketika berjalan bersama-sama? Yang kedua, fokuskan diri kita dengan siapa kita berjalan. Fokuskan diri kita dengan siapa kita berjalan. Nah, ketika ada firman ini disampaikan, Amos yang 3 ayat pertama, ini kan seharusnya kan bangsa Israel memfokuskan diri mereka kepada apa yang Tuhan sampaikan. Mereka kan seharusnya mendengarkan dengan benar bahwa
Tuhan akan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kalau kita melihat kata menuntun dalam terjemahan lain, yaitu Tuhan sendiri yang memimpin. Tentang segenap kaum yang kutuntun keluar dari tanah Mesir. Kutuntun itu artinya Tuhan sendiri akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, artinya setiap umat Tuhan, kita harus menyandingkan pendengaran kita. Kita harus mengarahkan pandangan kita. Kita harus mengarahkan hati kita, perhatian kita kepada apa yang Tuhan arahkan. Karena apa? Karena Tuhan yang memimpin setiap umat. Orang percaya, kita semua. Tuhan yang memimpin kita. Tuhan yang menuntun setiap kita. Tuhan yang menuntun, memimpin hidup saya. Perjalanan kita, Bapak Ibu, selama kita mengiring Tuhan. Perjalanan saya selama saya mengiring Tuhan. Berarti kita kan harus mempercayakan bahwa gini, ketika kita mengambil satu keputusan, bahwa Tuhanlah yang akan memimpin hidup saya. Kita harus mengambil satu keputusan bahwa Tuhan yang memimpin langkah hidup saya. Tuhan yang memimpin dan mengarahkan setiap langkah hidup saya. Seluruh hidup saya, bahwa Tuhanlah yang memimpin. Berarti kan kita harus mematikan keinginan daging. Keinginan daging, mungkin keegoan kita, mungkin kerajaan diri sendiri yang kita bangun sedemikian rupa untuk mencapai tujuan kita sendiri. Fokuskan diri kita dengan siapa kita berjalan. Ketika kita mengiring Tuhan, berarti kan kita harus fokus bahwa Tuhanlah yang memimpin hidup saya, bahwa Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Berarti apapun yang sedang kita alami, Tuhan akan campur tangan. Ketika apa? Ketika kita mengarahkan pandangan kita. Ketika apa? Ketika terus kita memperhatikan tuntunan Tuhan. Ketika kita apa? Mendengarkan, itu poin Pak Ishak yang kedua. Mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Fokuskan diri kita dengan siapa kita berjalan. Nah, contoh mungkin dengan keluarga. Kita harus fokus ketika dalam keluarga, kita fokus dengan keluarga kita. Nah, seringkali saya mendengarkan di dalam Solusi, Bapak Ibu, di Facebook kan ada Solusi TV. Saya seringkali mendengarkan itu. Ada berapa banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen di dalam keluarga, mereka sudah tidak lagi fokus dalam keluarga. Mereka lebih fokus dengan istri orang. Mereka fokus dengan suami orang. Mereka fokus dengan anak orang. Sedangkan keluarga mereka sendiri terbengkalai. Mereka gak fokuskan tentang keluarga. Hidup mereka tidak sepenuhnya bos. Tuhan percayakan ketika saya mempersatukan saya dengan pasangan saya, bahwa itulah yang Tuhan kehendaki. Tapi dalam kesaksian tersebut dia lebih memperhatikan istri orang. Ini kan satu kesalahan yang besar dalam keluarga. Ini satu pelencengan yang besar dalam sebuah keluarga. Artinya fokus dalam keluarga, kita memfokuskan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan sampaikan dalam setiap visi dalam keluarga kita. Imam dalam keluarga, suami, sebagai istri, sebagai anak, fokus apa sih yang Tuhan mau? Tujuan apa keluarga saya dibentuk? Maksud Tuhan apa, seperti apa? Keluarga saya harus seperti yang dibawa kemana? Itu kan yang harus kita fokuskan di dalam keluarga. Jangan kita salfok. Yang bahasa istilah salah fokus. Kita sudah salah fokus ke yang lain-lain, Bapak Ibu. Nah,
Nah, mari jemaat Tuhan, ada dua hal yang saya sampaikan pagi hari ini. Bagaimana caranya untuk kita mendapatkan kuasa ketika kita berjalan bersama-sama? Yang pertama, membereskan hubungan kita terlebih dahulu. Bereskan hubungan kita dengan Tuhan. Bereskan terlebih dahulu hubungan kita dengan pasangan kita. Bereskan terlebih dahulu hubungan kita dengan orang-orang seiman, rekan sepelayanan, dengan siapapun. Lalu yang kedua, bagaimana cara untuk kita mendapatkan kuasa ketika kita berjalan bersama-sama? Yang kedua, fokuskan diri kita dengan siapa berjalan. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, bahwa Tuhan yang menuntun kita, Tuhan adalah pimpinan setiap hidup kita, maka kita harus mengarahkan pandangan kita, perhatian kita, fokus kepada apa yang Tuhan arahkan. Jangan fokus ke yang lain. Dalam keluarga, fokus dalam keluarga. Apa yang Tuhan mau ketika keluarga ini terbentuk, mau di mana keluarga kita, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dalam pelayanan, apa yang menjadi visi? Mungkin visi kita hari-hari ini, kita bersatu bersama-sama, berjalan bersama, bergandengan bersama. Fokuskan diri kita dengan apa? Dengan siapa kita berjalan. Kita kan, setiap kita kan ditanam di sebuah gereja masing-masing. Fokuslah di situ gitu. Sehingga kita bertumbuh, berakar dan kuat di sana. Nah, karena itu kan kita percaya bahwa tujuan utama kebersamaan dalam Tuhan, tujuan bersama dalam sebuah keluarga, tujuan bersama di dalam kita mengiring Tuhan bersama dengan rekan sepelayanan, kan intinya supaya kita berjalan mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di situ perlu apa? Kerendahan hati. Di sana diperlukan sebuah pimpinan Tuhan. Roh Kudus pimpin hidup saya. Nah, mari Bapak Ibu, setiap kita, termasuk saya juga, ketika saya menyiapkan ini juga, saya mulai belajar lagi. Ternyata ada hal-hal yang baru yang harus saya pulihkan. Ternyata ada hal-hal yang baru yang harus saya benahi dalam hidup saya melalui pesan Tuhan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.